Aku Ibnu Sabil. Sekarang di mana hartamu? Jangan Tuan Ibnu Sabil, kasihanilah saya. Cepat katakan di mana hartamu. Kalau kau tidak beritahu, aku bunuh kau. Iya, di sana. Awas, jangan coba-coba mempermainkan aku ya. Tuan Hamar! Tuan Hamar! Tolong saya, Tuan! Tolong saya! Tenang, Tolong saya! tenang. Kenapa? Saya diperkosa, Tuan! Diperkosa? Iya, Tuan! Oleh siapa? Oleh Ibnu Sabil! Astaghfirullahaladzim. Ini kan Omon. Tentunya kalian tahu siapa orang ini. Itu kan Omon, orangnya Tuan Suban. Kalau begitu sudah jelas bukan? Siapa yang selama ini membuat keonaran? Saya permisi. Maaf Tuan, ini anak panah Tuan. Terima kasih. Dan ini Tuan. Awas, awas. Minggir. Ada apa ini? Itu Tuan, itu. Siapa yang melakukan ini? Ibnu Sabil, Tuan. Ini Ibnu Sabil.
Yang membunuhnya Ibnu Sabil yang asli, Tuan. Ayolah, Monil. Ayo. Ayo. Monil, ayolah sayang. Kamu tidak usah takut. Ayo sayang. Ayo. Tempat ini sangat tenang, bukan? Tapi saya tidak suka tempat ini, Jamlah. Kenapa? Terlalu hening. Dan saya merasa takut. Justru itulah aku mengajakmu ke sini, Monil. Jangan, Jamlah. Belum saatnya berbuat seperti itu. Ayolah, Monil. Tidak ada siapa-siapa yang melihat kita. Jangan. Tidak ada siapa-siapa. Jangan, Jamlah. Munir. Kurang ajar. Kurang ajar. Munir. Tunggu, Munir. Sial. Ternyata, penduduk wilayah ini sudah mengetahui tipu muslihat kita untuk menyudutkan orang asing itu. Iya, Tuan Kepala Adat. Simpati penduduk semakin besar kepadanya. Apa perlu aku harus turun tangan langsung menghadapi orang asing itu? Jangan, Tuan Kepala Adat. Masih banyak cara lain. Kali ini apa rencanamu, Margot? Orang seperti Ibnu Sabil itu tidak mudah ditangkap seperti cara yang biasa. Dia harus dijebak. Caranya? Nah, beri saya waktu beberapa hari untuk berpikir. Baiklah. Hei, mana kakakmu? Apa dia ada di rumah? Tidak ada, Tuan. Apakah orang asing itu suka kemari? Orang asing. Saya tidak tahu, Tuan. Hai anak kecil, kalau kakakmu pulang, katakan. Tuan Soban ingin bertemu. Baik, Tuan. Ada apa, Hamar? Monil tidak ada di rumah, Tuan. Jangan-jangan dia sedang pergi dengan orang asing itu. Mungkin, Tuan. Kalau begini, kakak persis seperti laki-laki. Aku sendiri tidak mengenali kakak. Hanya dengan cara seperti ini kakak bisa menghindar dari laki-laki hidung belang. Edai, kakak pergi dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Hia! Hia! Orang yang mengaku menawar Ibnu Sabil itu akhirnya tewas di sini. Di rumah makan ini. Siapa yang membunuhnya? Apa Tuan Hamar dan kawan-kawannya? Justru yang menjadi Ibnu Sabil palsu itu adalah anak buah Tuan Amar. Yang membunuhnya adalah Ibnu Sabil. Maksudmu? Maksudku, yang membunuh Ibnu Sabil yang palsu adalah Ibnu Sabil yang asli. Oh, jadi yang selama ini membunuh, merampok dan memperkosa gadis-gadis itu bukan Ibnu Sabil yang asli? Bukan. Ibnu Sabil yang sebenarnya justru yang banyak menolong orang. Oh. Apakah kalian tahu dia pergi ke arah mana? Dia ke utara. Oh. Terima kasih ya. Bismillah. Burung siapa ini? Oh, itu hasil buruanku. Ibnu Sabil. Maaf, Tuan. Burung ini hasil buruanku. Iya Tuan. Nama saya Tuan Farlas. Tuan Farlas, boleh saya mengambilnya? Iya, silakan, silakan. Ambillah. Terima kasih. Tuan,
Boleh saya ikut memakan daging hasil buruan Tuan? Oh, boleh saja. Mari. Terima kasih Tuan. Apakah Tuan penduduk asli sini? Bukan. Aku pengembara. Aku datang dari negeri yang jauh, jauh sekali. Dan Tuan sendiri? Saya juga pengembara Tuan. Oh ya? Lalu, apa yang mau Tuan cari di negeri ini? Saya sebenarnya sedang mencari seseorang Tuan. Orang tersebut bernama Ibnu Sabil Tuan. Ibnu Sabil? Apakah Tuan kenal dengan dia? Aku tidak kenal. Memangnya ada apa Tuan mencari dia? Begini Tuan. Saya dengar dari orang-orang kalau Tuan Sabil suka menolong sesamanya. Oh, Dan saat ini ada seorang wanita yang sedang membutuhkan pertolongannya Tuan. Lalu? Tuan kenal dengan kepala adat Soban. Soban? Aku tidak tahu. Tapi aku sering mendengar namanya. Dia adalah orang yang suka mempermainkan wanita, Tuan. Apabila ada wanita yang dia inginkan, tidak peduli siapapun dia, Oh ya? dia harus mendapatkannya. Walau dengan cara yang sangat biadab sekalipun. Lalu? Dan sekarang, nasib wanita tersebut sedang berada di ujung tanduk, Tuan. Kalau wanita itu tidak mau, tidak mustahil dia akan membunuhnya, Tuan. Hei, kau menangis? Tidak. Saya tidak menangis. Saya hanya merasa kasihan pada nasib wanita itu, Tuan. Sebab saat ini dia sedang dikejar-kejar oleh anak buahnya Soban. Agar dia mau menjadi gundiknya yang ke-21. Kalau saya mampu, saya akan membunuhnya. Hei. Sabar. Jangan terlalu menggunakan perasaan. Bagaimana menurut Tuan? Apakah Tuan Sabil mau menolong wanita tersebut? Ya. Aku yakin dia mau menolongnya. Bagaimana Tuan merasa yakin sekali? Bukankah kau yang mengatakan bahwa Ibnu Sabil suka menolong orang? Oh ya, di mana wanita itu sekarang? Hei, kenapa kau menangis? Wanita itu adalah saya, Tuan. Astagfirullahaladzim. Bukankah kau wanita yang pernah menyerangku waktu itu? Saya mohon Nil, Tuan. Tolong saya, Tuan. Iya. Tenang. Tapi Tuan janji mau menolong Iya. saya. Tenangkan dirimu. Insya Allah aku akan menolongmu. Sabar.
Aduh. Hei, kau kenapa? Saya kedinginan, Tuan. Oh. Kenakan ini. Monil, besok kita masih harus melakukan perjalanan. Istirahat dulu. Bagaimana tidurmu semalam? Nyenyak? Saya sebenarnya semalam tidak tidur, Tuan. Kenapa? Karena saya perhatikan semalam juga Tuan tidak tidur, bukan? Saya tidur, walaupun cuma sebentar. Lumayan buat sarapan. Terima kasih, Tuan. Tuan, Ya, apakah menurut Tuan saya tidak cantik, tidak menarik, dan tidak... subhanallah. Monil, tentu saja kau cantik. Kau menarik. Kenapa ini kau pertanyakan? Kalau memang menurut Tuan saya cantik dan menarik, kenapa Tuan tidak menyentuh saya semalam? Astaghfirullahalazim. Bukankah biasanya jika seorang laki-laki sudah berduaan dengan seorang wanita, dia tidak dapat menahan hawa nafsunya lagi? Ya, seandainya aku tidak melakukan hal itu. Pada hakikatnya, ini adalah pertolongan Allah. Dan secara hukum, berzina adalah satu dosa besar. Semoga aku termasuk orang yang takut melakukannya. Karena walaupun kita tidak melihat Tuhan Allah, tapi Allah melihat kita. Jadi Tuhanmu melihat? Ya, Maha melihat. Tuan, boleh saya tanya sesuatu? Ya, Benda apa yang Tuan permainkan di tangan Tuan semalam? ini namanya tasbih, subha. Tasbih subha. Untuk apa? Ini cuma sekedar untuk membantu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Tuan jelaskan? Tasbih ini berjumlah 99. Sesuai dengan jumlah nama Allah yang 99. Bisa Tuan sebutkan satu persatu? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basit الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصامد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوريث الرشيد الصبور. Kenapa nama Tuhanmu begitu banyak? Ya, sesuai dengan sifat-sifatnya. Tidak seperti manusia. Ada laki-laki misalnya yang bernama Darmawan. Padahal dia sangat pelit. Atau ada seorang wanita yang bernama Welas Asih. Padahal dia kejam dan pendendam. Tapi nama-nama Allah sesuai dengan sifat-sifatnya. Kalau ada nama Ar-Rahman berarti Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim berarti Allah Maha Penyayang. Dan selanjutnya. Baik Manil, aku harus pergi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu.
Tuan? Boleh saya ikut? Maaf Monil, itu tidak mungkin. Karena perjalananku masih panjang dan sangat berat. Tentunya akan sangat membahayakan bagi wanita sepertimu. Pulanglah. Tapi saya takut bertemu dengan 2 orang anak buah Soban lagi, Tuan. Baiklah kalau begitu. Aku antar kamu pulang. Mari. Tuan, rupanya ada orang yang ngintip kita, Tuan. Biarkan dia pergi. Dia tidak akan mampu membawa mudarat tanpa izin Allah. Celaka, Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Monil bermesraan dengan orang asing itu. Ternyata dugaanku tidak meleset. Bahwa sudah sejak lama si Monil itu mencintai orang asing. Pantas dia menolak lamaranku. Bukan mustahil si Monil itu akan terpengaruh oleh agama baru itu. Kalau itu terjadi, agama itu akan berkembang dengan pesat. Karena si Monil itu punya pengaruh kuat kepada penduduk Namut. Kalau aku tahu, sudah kubunuh sejak lama si Monil itu. Lalu apa rencanamu, Margot? Ya, kita bisa dengan mudah menangkap orang asing itu, Tuan Kepala Adat. Caranya? Si Monil kita jadikan umpan. Hei Hamar, Baik, Tuan. cepat kerjakan. Kali ini, aku berjanji tidak akan mengecewakan Tuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shami Ramadan wa hajjil bait. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, didirikan Islam atas 5 sendi. Pertama, yaitu menyebut 2 kalimat syahadat. Dan yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, pergi melaksanakan ibadah haji. Untuk yang pertama, walaupun serba singkat, telah saya jelaskan. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan rukun Islam yang kedua, yaitu tentang salat. Sholat, apa itu sholat, Ustadz? Salat adalah menyembah Allah. Salat adalah sembahyang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi jelasnya, di dalam agama Islam, sembahyang, salat ada 5 kali 1 hari 1 malam. Yang pertama, salat subuh. Waktunya yaitu pada saat terbit fajar di pagi hari. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Yang kedua, salat zuhur. Waktunya pada saat matahari sedikit tergelincir ke barat. Jumlah rakaatnya 4. Yang ketiga, salat asar. Pada saat matahari mulai condong ke barat dan jumlah rakaatnya 4. Yang keempat, salat maghrib, yaitu pada saat matahari terbenam dan jumlah rakaatnya yaitu 3. Dan yang kelima adalah salat isya. Apabila sinar merah matahari telah terbenam, jumlah rakaatnya adalah 4. Faham? Paham, Ustaz. Kak Monil sedang sakit, Kak. Dia tidak mau bertemu dengan siapapun. Kalau Kakak ada pesan, biar nanti aku sampaikan. Katakan saja, saya minta maaf. Sudah, Kak. Kata Kak Monil, lupakan saja masalahnya. Sekarang antara Kakak dan Kak Monil sudah tidak ada apa-apa lagi. Baiklah, tolong sampaikan pada dia. Nanti saya akan kesini lagi. Iya, Kak. Nanti akan saya sampaikan.
Sekarang beritahu kakak, apa maksud kamu membawa kakak kemari? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin menghibur kakak. Oh ya? Karena aku lihat akhir-akhir ini kakak terlihat murung, sering melamun, dan kurang bergairah. Memangnya kenapa? Seharusnya aku yang bertanya, kakak ini kenapa? Kakak tidak apa-apa. Hanya saja semenjak kakak dekat dengan Tuan Sabil, keyakinan kakak akan Tuan Atar mulai goyah. Kamu, Nil, jangan bicara seperti itu. Loh, kalau bicara memang harus hati-hati, terutama dalam memiliki keyakinan, ngerti? Maksud kakak? Maksud kakak, ramalan ayah ternyata benar. Akan ada orang asing datang, dan ternyata orang itu baik dan membawa ajaran yang benar. Kamu, Nil, pasti bukan menyukai ajarannya, tapi menyukai orangnya. Kakak sebenarnya kagum akan ajarannya, dan itu menyentuh hati kakak sekali. Contohnya, apa yang dianut ajaran sama Tuan Sabil mengajarkan agar manusia tidak minum minuman arak. Karena menurut ajarannya, arak dapat merugikan kesehatan dan membuat orang lupa ingatan. Contohnya, kalau misalnya ada pesta arak, pasti ada yang berkelahi dan terbunuh. Kalau ada yang minum arak, pasti ada wanita yang diperkosa. Kurasa kamu, Nil, sudah terpengaruh oleh ajarannya. Kakak nggak tahu. Yang jelas ajarannya itu sangat menyentuh hati kakak sekali. Dan itu sesuai dengan ramalan ayah. Bagaimana orangnya, Kak? Terus terang kakak kagum sekali sama orangnya. 2 hari 1 malam kakak sama dia. Dan saat itu hujan turun lebat sekali. Tapi dia tidak menyentuh kakak sama sekali. Menurut ajaran agama yang dianutnya, seorang laki-laki dilarang menyentuh seorang wanita sebelum menikah. Manis sekali ajarannya. Kamu pasti tertarik kan? Aku mungkin hanya tertarik pada orangnya. Kamu kok ngomong begitu? Kenapa? Kakak cemburu? Kakak cuma mau mengingatkan. Jangan-jangan suatu saat nanti kamu malah mengikuti ajarannya Tuan Sabil. Jadi kakak sudah mengikuti ajarannya? Belum. Justru itulah yang membuat kakak belakangan ini sering termenung sendiri. Dan kakak sedang memikirkan apakah kakak mengikuti ajarannya Tuan Sabil saja. Jangan, Kak. Nanti Tuhan Atar marah. Hati kakak juga belum mantap benar kok untuk mengikuti ajarannya Tuan Sabil. Ya udah, kakak harus ke rumahnya Suhundaru dulu. Ada yang mau kakak sampaikan sama dia. Kamu tunggu kakak di rumah ya? Iya. Loh, kakek mau kemana? Kakek mau ke rumahmu. Saya mau ke rumah kakek. Karena rumah kakek dekat dari sini, sebaiknya kita ke rumah kakek saja. Ayo, kek. Bagaimana? Kau sudah bertemu dengan orang asing itu? Sudah, kek. Lalu? Saya sudah ceritakan ke dia tentang semua keluhan kita. Tapi sepertinya dia sudah mengetahui berbagai kebobrokan Soban. Bagaimana sikapnya? Dia mau bantu kita. Menurutmu apa dia mampu mengalahkan Soban dan teman-temannya? Saya sudah menyaksikan sendiri keberanian dan ketangkasannya. Memangnya seperti apa orangnya? Tua? Muda? Tinggi? Atau bagaimana? Orangnya biasa saja. Dan dia sudah tidak muda lagi. Tapi kau suka dia kan? Kenapa kakek bicara begitu? Ya, suka sama suka. Perbedaan umur tidak menjadi hambatan. Maksud kakek? Bukan begitu, Muriel. Untuk bisa menyelamatkan dirimu dari ancaman Soban, kau harus mempunyai seorang pendamping yang betul-betul mampu melindungi dirimu. سمع الله لمن حمده الله
أكبر الله أكبر Menurutku, ajaran itu benar. Tapi bagaimana jika Tuan Hamar mengetahui? Pasti kita akan mati. Tidak, anakku. Hidup dan mati hanya Allah yang menentukan. Apa Bapak tidak takut dikutuk dengan Tuan Atar? Tidak. Bahwa Allah akan melindungi kita bila kita selalu mentaati perintah-perintahnya. Pokoknya aku tetap menyembah Tuan Atar. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa maksud Bapak? Sadarlah anakku, bahwa Allah tidak membutuhkan persembahan-persembahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah Tuhan Atar. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tobatlah anakku, sebelum Allah menurunkan azab untukmu. Ya, aku bertobat demi Tuan Atar. Dan aku tetap menyembah padanya. Astagfirullahaladzim. Hei warga Namut, kalian harus berhati-hati dengan orang yang bernama Ibnu Sabil. Karena selama ini dia berkeliaran di wilayah kita dalam menyebarkan ajaran sesat. Barang siapa yang berani mengikuti ajarannya, akan kutumpahkan darahnya untuk persembahan Tuan Atar. Hidup Tuan Atar! Hidup Tuan Atar! Hidup! Hidup! Hidup Tuan Atar! Hidup Tuan Atar! Hidup! Hidup Tuan Atar! Hidup! Hidup! Hei, mau kemana kamu? Allah Akbar. Lihat! Lihatlah itu! Itu adalah hukuman orang yang mau melawan Tuhan Atar. Karena itu, jangan main-main dengan aku. Hidup Tuan Atar! 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 Apa ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei bodoh, hentikan ocehanmu. Sebutkan nama Tuhan Atar, cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa lagi di antara kalian yang ingin bernasib seperti dia? Ayo katakan cepat, mumpung aku masih di sini. Ayo jangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orang asing itu? Siapa yang dimaksud Tuan orang asing itu? Jangan pura-pura kau tua bangka. Di sini tidak ada orang asing. Semuanya asli penduduk sini, dilahirkan di sini. Kakek tua, yang kami maksud bukan kau, tahu? Lalu siapa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil? Mendengarkan namanya saja baru kali ini. Apa ini? Tidak tahu. Benar kau tidak tahu kalau ini kitab suci? Hah? Aku tidak tahu. Bohong kau tua bangka.
Siksa mereka. Baik. Cukup. Ayo kita pergi. Ayo. Menurut Tuan Sabil, agamanya bukan agama baru. Agama ini dituangkan melalui berbagai kitab suci secara bertahap. Yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menyempurnakan. Lalu yang menuangkan ke dalam kitab suci itu siapa, Kak? Ya Tuhan. Namanya Tuhan Allah. Kenapa Tuan Atar tidak menurunkan kitab-kitabnya ya, Kak? Jangan bergerak. Bawa dia. Oh, kau rupanya Hamar. Mau apa kau? Jangan banyak tanya. Kamu akan tahu nanti. Ayo. Kak Monil, Kak! Hei manis, jangan kamu cemaskan kakak kamu. Dia akan baik-baik saja, ya? Memang sudah kakek duga sebelumnya, nak. Si Soban pasti akan menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. Tolong Kak Monil, Kek. Kasihan nasibnya. Tenang, nak. Tenang. Jangan panik. Kita harus mencari akal untuk menolong kakakmu. Lalu, sekarang kita harus bagaimana, Kek? Satu-satunya cara untuk menolong kakakmu hanya meminta tolong pada Ibnu Sabil. Tapi bagaimana caranya, Kek? Sedangkan aku sendiri tidak tahu Tuan Sabil berada di mana sekarang. Biar kakek mencarinya. Tapi ingat, jangan tinggal sendirian di rumah. Selama kakek pergi, bergabunglah dengan orang-orang desa, ya? Monir, apakah sudah kau pertimbangkan lamaranku? Dasar tua bangka nggak tahu diri. Siapa yang sudi menerima lamaranmu? Hei, kurang ajar kau Munir. Hamar, biarkan saja dia. Jawab pertanyaanku dengan baik, sayang. Kudengar, kau sering bermesraan dengan orang asing yang bernama Ibnu Sabil. Benarkah itu? Apa urusannya denganmu? Tentu saja ada, sayang. Karena sebentar lagi kau akan menjadi gundiku. Enak saja kalau bicara. Monil, aku kenal dengan ayahmu. Terimalah lamaran Tuan Kepala Adat. Kalau kau menjadi gundiknya, kau akan hidup berkecukupan. Heh, Margot berdebah. Aku tahu kau yang telah membunuh ayahku. Kau tunggu pembalasanku. Monir, cepat katakan. Kau menerima lamaranku atau tidak? Hai pengecut. Apa dengan cara seperti ini kau mendapatkan gundik-gundikmu? Kasihan sekali. Kalau kau memang tidak mau, kau akan aku jadikan umpan. Apa maksudmu? Untuk mendapatkan ikan yang besar, perlu umpan ikan yang kecil. Hamar, kurung dia. Kalau orang asing itu mencintaimu, dia pasti akan datang menolongmu. Dasar orang licik. Ayo bicara. Sabil. Hei! Ternyata kekuatan kita tidak cukup untuk melumpuhkan orang asing itu, Tuan. Dia begitu tangguh untuk kita hadapi. Baiklah, kalau begitu kita harus menggunakan kekuatan tentara kerajaan Namut. Tolong ambilkan aku segelas air putih.